Baik, pada kesempatan ini saya Marinus Kisadiarun akan membawakan materi ekonomi kreatif lahan basah berbasis paludikultur. Jadi di sini ada salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan gambut, ekosistem lahan gambut itu tanpa melakukan perusakan dalam artian pengeringan ya, pengeringan lahan. Jadi paludikultur itu tidak hanya budidaya kalau menurut saya. Kita memungut, memanen secara lestari itu juga bisa dikatakan paludikultur. Intinya apa? Intinya bagaimana kita bisa mendapat manfaat ekonomi dari ekosistem gambut tanpa melakukan pengeringan. Itulah paludikultur. Salah satu contohnya di sini adalah daun raso atau pandan sungai. Kalau di Sumatera namanya apa ya? Raso. Ya, nah, daun raso ini tidak dimanfaatkan. Bahkan buahnya juga tidak dimanfaatkan. Padahal itu bisa kita olah jadi dodol. Walaupun harus diolah ya karena ada racunnya. Ini juga menjadi makanan bekantan gitu ya. Jadi kita timbulkan nilai ekomnya dengan cara apa? Dengan cara kita olah menjadi barang-barang bernilai ekonomi. Kita olah jadi tali, kemudian tali kita olah jadi berbagai macam aneka kerajinan. Misalnya ini adalah kap lampu untuk lampu hias ya, lampion. Nah, hal seperti itulah yang ingin sama-sama kita diskusikan di sini. Intinya adalah bagaimana kita mempunyai ide agar apa yang ada di kita itu yang kita manfaatkan. Bukan melulu sawit lagi gitu kan. Karena Tuhan itu menciptakan ekosistem itu pasti ada manfaatnya. Tidak hanya melulu sawit begitu ya. Saya bisa kok istilahnya berargumentasi dengan misalnya yang sawit ya. Dengan membiarkan lahan gambut basah seperti ini, nilai ekornya lebih tinggi dibandingkan jadikan sawit. Nanti kita sama-sama hitung ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif di masing-masing desa kita. Ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif itu intinya adalah ide. Ide bagaimana kita bisa mengolah sesuatu yang tadinya mungkin tidak ada nilainya menjadi bernilai. Nah, itulah di situ pentingnya ide. Nah, kemudian didukung oleh industrinya, industri kreatifnya. Misalnya tadi ada ide kita olah jadi kerajinan, harus ada industri kreatifnya. Nah, ini perlu dibangun kelembagaannya, bisa BUMDes atau nanti yang lain. Nah, mungkin arahnya ke sana ya diskusi kita kali ini. Ini contoh-contoh ekonomi kreatif yang sudah dikembangkan di beberapa daerah di kawasan gambut ya, rawa gambut. Ini adalah wisata malam kunang-kunang. Ini di Selangor. Tadi Pak Basoni sudah menceritakan bahwa di sana pengelolaannya lebih bagus dari punya kita. Betul, saya setuju. Kebetulan kami pernah ke sana dulu. Salah satunya ini, wisata kunang-kunang. Kunang-kunang ini adalah salah satu indikator bahwa kalau ada kunang-kunang berarti perairannya masih sehat. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat di lingkungan Bapak Ibu masih ada kunang-kunang nggak? Kalau nggak ada, Bapak Ibu wajib prihatin. Berarti lingkungan perairannya sudah tercemar. Karena kunang-kunang hanya bisa hidup di lingkungan yang sehat. Nah, karena masyarakat di Kampung Kuantan ini bisa menjaga kondisi lingkungannya, jadi pohon-pohon rambe di sana itu dihinggapi ribuan kunang-kunang. Jadi bisa untuk tempat wisata. Pengunjung dibawa pakai jukung, kemudian menyusuri sungai untuk melihat pohon-pohon rambai yang dipenuhi oleh ribuan kunang-kunang. Jadi persis kayak pohon Natal itu ya, kelap-kelip cantik sekali. Nah, ini juga mungkin bisa ditiru ya. Berikutnya bahan pangan. Nah, sekarang ini kan kita sedang giat-giatnya melakukan kedaulatan pangan, ketahanan pangan ya. Dan itu artinya tidak hanya bertumpu pada beras atau pada padi. Pangan-pangan lokal harus kita gali. Salah satu pangan dari lahan rawa gambut itu adalah biji teratai. Maaf. Semua bagian dari teratai itu bisa dijadikan pangan. Dari tangkai bunganya sampai biji bunganya. Ini bisa dijadikan bahan pangan. Di Kalimantan, di daerah Amuntai itu ada kue talipuk. Itu terbuat dari tepung biji teratai.
harganya juga lumayan mahal, per kilonya 200.000. Ini juga bagus untuk kesehatan orang-orang yang dalam pemulihan karena dia zat gizinya juga lebih baik dari tepung beras, ada antioksidannya juga. Berikutnya yang mungkin juga ada di sekitar kita tapi belum kita manfaatkan adalah umbi dari purun tikus. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini mengenal ada 3 jenis purun ya. Pertama purun danau, itu yang sering digunakan untuk membuat tikar. Nah kedua ada purun bajang. Yang ketiga purun tikus, itu yang lebih kecil. Biasanya dia hidup di di tepi-tepi kanal gitu ya, yang asam atau yang genangan-genangan yang asamnya tinggi. Itu ada purun tikus ini. Nah, umbinya ini laku. Ini kemarin saya lihat-lihat di pasar internasional itu kalau di pasaran di dalam negeri itu umbinya setengah kilo atau 500 gram itu harganya 20.000 sampai 35.000. Kalau di pasar internasionalnya malah lebih mahal. Itu $20. $20 per 500 gram. Ini menjadi makanan favorit di Cina, Taiwan, Thailand. Berikutnya juga jenis-jenis jamur-jamur. Ada kalau di Kalimantan itu kulat ya, istilahnya kulat bantilung. Nah ini tumbuh subur di lahan-lahan rawa gambut, terutama menjelang akhir musim kemarau itu ya. Awal musim hujan itu sudah mulai banyak ditumbuhi kulat-kulat seperti ini dan sangat nyaman untuk ditumis. Ini harganya juga harganya juga lumayan. Satu wadah seperti ini dijual 10.000 sampai 15.000. Berikutnya teh daun kelakei. Mungkin yang sudah Bapak Ibu makan itu mungkin baru ujung kelakeinya ya, dari daun kelakei yang muda. Nah ini selain bisa untuk dimakan, ujungnya juga yang di bawahnya dikit, yang masih muda juga, itu bisa diolah menjadi teh. Ini juga bisa di herbal ya, teh herbal untuk kesehatan. Karena untuk bapak-bapak yang mungkin aliran darahnya nggak lancar, ini juga bisa mengkonsumsi ini. Berikutnya juga potensi herbal obat ya, herbal berkhasiat obat dari lahan gambut itu banyak. Tadi Jeng Ira, senior saya, sudah menceritakan salah satunya Gemor. Ini yang sedang naik daun itu kan teh bajakah ya. Maksud saya bajakahnya. Bajakah mungkin di Sumatera juga sama nggak istilahnya bajakah atau lain? Akar-akalan lah, jenis akar. Akar kuning atau apa ya. Ini yang kemarin bajakah ya, ini bisa kita olah jadi teh. Ini bisa untuk mengobati kanker. Berikutnya tadi sudah disinggung oleh 3 pembicara di atas sebelum saya, bagaimana kita bisa membudidaya di lahan gambut, di lahan rawa, di lahan basah tanpa melakukan pengeringan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan enceng gondok, tumbuh-tumbuhan air. Tumbuh-tumbuhan air ini contoh di Bangladesh ya. Di Bangladesh itu kan dia 70% lahannya itu terendam. Jadi dia sangat kekurangan lahan untuk pertanian. Kemudian ada inisiatif lokal, ada ide-ide dari luar juga dibantu teman-teman NGO untuk melakukan budidaya dengan memanfaatkan enceng gondok sebagai media tanam. Hal seperti ini bisa kita contoh ini karena ini tidak merusak. Kita merekayasa lahan tanpa melakukan pengeringan. Dan mereka bisa panen berbagai macam sayuran dari kangkung, bayam, dan jenis-jenis yang lain. Bahkan ini bisa dipindah ini karena dia ngapung. Nah, nanti tinggal dipasak pakai bambu agar dia tidak hanyut. Nah, bisa dibikin baluran-baluran seperti ini. Jadi mirip kayak surjan, tapi ini bukan surjan. Ini adalah baluran yang dibuat dari enceng gondok. Selain dari bahan alami juga kita bisa memanfaatkan
teknik apung ini dengan menggunakan bahan-bahan seperti gabus ya. Gabus, kemudian kerangkanya ini bisa pakai pipa, kemudian diisi media tanam yang kita siapkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan air. Nah, kita bisa budidaya di atasnya, sayur-sayuran, maupun cara seperti ini ya. Mana yang lebih praktis nanti yang bisa dikerjakan. Dan diusahakan bahannya bahan lokal. Yang bisa dilakukan juga untuk bahan budidaya apung itu adalah bakung. Bakung itu kan juga mengapung. Nah, seperti ini hamparan. Ini tinggal dikasih paranet saja, paranet, kemudian di paranet ini, kemudian kita lakukan balur-baluran ya, jalur-jalur gitu agar kita mudah melakukan pemeliharaan. Sebaiknya lebar jalur ini maksimal 1 depa ya. Kenapa 1 depa? Agar bisa kita melakukan pembersihan, pemeliharaan dari kanan dan kiri. Nah, nanti baru dikasih paranet. Nah, di atas paranet itu ditaburi bahan organik atau media tanam yang sudah kita siapkan. Berikutnya, petani di lahan gambut itu harus kreatif. Tidak tergantung dari pupuk buatan pabrik. Karena prinsip kami yang kita ajarkan ke petani-petani kami adalah sebisa mungkin itu memanfaatkan potensi lokal, atau istilahnya itu pertanian dengan masukan dari luar yang rendah. Jadi segala potensi yang ada di lokal itu yang kita gunakan. Salah satunya misalnya kita perlu pupuk organik cair, perlu hormon untuk tumbuh, JPT, zat perangsang tumbuh, itu kita buat sendiri dengan bahan-bahan di alam. Salah satunya adalah telur keong mas. Ini bisa kita olah. Dan nanti saya berikan saya berikan bahan. Ini sudah ada teman-teman kita dari Tani Organik Alami membuat formula sekitar 80-an formula pupuk organik. Jadi nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat cara membuatnya sudah ada, kemudian bahan-bahannya ambil saja yang ada di alam. Misalnya mau buat yang unsur yang kayak P, itu bisa dari gedebok pisang. Caranya seperti apa nanti sudah ada di sini. Dan ini sudah terbukti karena sudah dipraktekkan, baru dibukukan. Nanti bisa saya bagikan ke panitia. Berikutnya juga penting kita menjual juga jasa lingkungan atau wisata ya. Karena wisata itu rantai ekonominya ya, itu panjang. Ketika suatu daerah bisa mengembangkan wisata, seperti yang sedang dirintis Pak Stiono misalnya dengan hutan wisata mangrove-nya, itu nanti akan berkembang itu. Nanti ada yang jualan souvenir, membuat souvenir, ada catering, ada biro perjalanan dan seterusnya. Itu bagusnya wisata ya. Nah, kita bisa buat wisata susur sungai seperti ini misalnya. Sawah aja bisa jadi wisata ini. Nah, mungkin seperti itu ya, contoh-contoh ekonomi kreatif. Berikutnya, bisnis bahan organik. Nah, ini bahan organik, saya sering bicara sama petani di lahan gambut ya. Kita kalau belanja, beli pakai uang bisa nggak? Ya? Jawabnya pasti nggak bisa. Tapi setelah saya jelaskan seperti ini bahwa semua bahan organik itu pada dasarnya adalah uang, mereka baru sadar bahwa sekarang melihat segala sesuatu bisa jadi uang itu. Terutama ini. Ini juga sangat terkait dengan bagaimana kita mencegah kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena kita lemah dalam pengolahan bahan bakar atau bahan organik lahan. Kalau bahan organik lahan sudah kita olah seperti ini, jadi uang kan nggak ada lagi yang dibakar. Jadi sayang kalau dibakar karena ini bisa jadi uang. Nah, tentu hal ini harus diimbangi dengan adanya peralatan. Nah, ini bisa diusahakan. Maaf, apakah bisa dilihat videonya? Halo? Belum Pak. Videonya belum dilihat? Videonya sudah dikirim itu Pak ya? Belum. Bukan. Ini video yang... Pak, share screen-nya mungkin diganti dulu Pak ya?
Oh, nggak bisa dilihat berarti ya? Belum Pak, belum. Yang barusan Pak, apa yang mana Pak? Saya kirim video chopper. Yang kemarin Pak ya? Maaf. Bukan. Baru ini. Oh, Oh. ini belum Pak, belum. Oh, bisa ya kalau anu ya langsung gini ya. Lambat mungkin loadingnya ya. Coba ini Pak, coba di end dulu share screen-nya, nanti setelah dibuka videonya baru di share screen lagi. Oh gitu ya. Berarti saya gimana? Ini saya matikan dulu ya. Nah, coba Bapak sekarang ini buka videonya, kemudian baru share screen lagi di tepat di video itu. Oke. Mungkin nanti aja videonya nih lanjut aja. Karena ada sebagian tadi yang sudah diputar di saat istirahat tadi. Iya Pak, di skip aja dulu Pak. Kita lanjut ke bahan presentasi. Ke bahan presentasinya, bahannya ini bisa dilihat kembali ya? Bisa Pak, silakan di share screen lagi Pak, di share screen lagi. Oh, di-share lagi. Oke, sudah tampil Pak. Baik, terima kasih. Jadi nanti kita bisa bisnis bahan organik ini untuk segala keperluan bisa. Dalam artian begini, budidaya pertanian di lahan gambut itu tidak boleh lahan gambutnya yang dicangkul-cangkul, diolah-olah ya. Kami mengajarkan ke petani mitra kita itu adalah ketika budidaya di lahan gambut itu sebaiknya siapkan media tanam. Media tanam itu dari mana? Ya dari bahan organik lahan yang kita olah jadi kompos. Jadi prinsipnya ketika Bapak Ibu mau budidaya di lahan gambut, ya siapkan dulu media tanamnya. Jangan gambutnya yang diolah. Karena kalau gambutnya yang diolah itu lebih repot. Dan tadi prinsip-prinsip hortikultur tidak akan pernah bisa kita capai kalau kita budidayanya dengan cara lahan gambutnya yang diolah. Berikutnya kita juga bisa bisnis silase pakan ternak. Tadi di istirahat sudah ditampilkan bagaimana kita bisa mengolah kumpai minyak ya. Kalau di Sumatera bahasanya Pak, kumpai juga. Rumput-rumputan yang ada di danau-danau tepi sungai itu kan salah satunya kumpai minyak, itu bagus untuk pakan sapi. Kita bisa olah jadi silase, bisa jual ke peternak sapi gitu ya, yang kekurangan, bahkan bisa kita ekspor ke Australia misalnya, karena di sana itu banyak sapi tapi di sana wilayahnya padang pasir, jadi mereka perlu hijauan pakanan ternak, perlu impor dari kita. Berikutnya kita bisa memanfaatkan saluran-saluran drainase yang sudah kita tabat untuk pembahasan kembali lahan gambut menjadi lokasi-lokasi budidaya ikan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Bastoni senior saya setuju bahwa ekonomi lahan basah itu harusnya salah satunya itu adalah berbasis perikanan. Karena ikan-ikan gambut ini sangat luar biasa. Nanti kita bisa produksi albumin. Nah, ini bisa kita kelola dengan sistem keramba seperti ini. Berikutnya juga kita bisa manfaatkan
daun-daunan ya, dari nipah, jenis-jenis palem ya, rumbia, sagu, nipah, ini kan ada lidinya. Lidinya itu bisa kita olah jadi misalnya piring lidi ya, nanti bersaing dengan lidi kelapa sawit ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada pasarnya. Kita olah jadi sapu untuk membersihkan halaman, membersihkan kelut untuk tempat tidur. Bahkan bisa kita olah jadi polybag ramah lingkungan, pengganti plastik. Berikutnya juga kita bisa buat piring-piring organik, karena ke depan bahkan beberapa negara itu sudah melarang plastik, terutama untuk yang dalam bentuk kemasan untuk makanan, apakah itu sedotan, kemudian piring-piring itu ya, piring-piring untuk makanan-makanan cepat saji, itu beberapa negara seperti India, beberapa negara bagian Amerika, Australia itu sudah mengharuskan yang organik. Nah, kita punya potensi banyak daun-daun pohon-pohon di hutan yang lebar-lebar ya. Tadi ada teratai bisa kita manfaatkan, kemudian sorea bisa kita manfaatkan. Kemudian alatnya juga sederhana. Kami sudah bekerja dengan bengkel, bisa buat alatnya untuk cetak piring seperti ini. Ini contoh di India dengan jenis sorea robusta. Itu mereka produksi besar-besaran piring-piring ini. Berikutnya juga kita bisa buat piring dari pelepah pinang. 3 minggu yang lalu saya pelatihan di Desa Mekarsari di Pulau Padang, Kabupaten Siak juga. Itu juga banyak yang tertarik untuk memproduksi ini ya, piring dari pelepah pinang, karena selama ini pelepah pinang di Rio terutama itu belum dimanfaatkan. Sudah ada yang mengembangkan, bahkan sudah berbisnis, yaitu Rumah Jambe, itu dari Universitas Jambi. Ada Pak Rudi Nata, itu teman saya, sudah memproduksi dan sudah menjual. Nanti bisa belajar ke sana bagaimana mencetaknya. Sehingga potensinya luar biasa, karena dari Jambi, Rio sampai ke Aceh, itu pelepah pinang kita, itu dikirim ke Malaysia, dijadikan piringnya di Malaysia. Jadi sayang kalau hanya kita ekspor dalam bentuk mentah seperti ini. Kita bisa bikin sendiri kok. Ini sebenarnya ada videonya, tapi karena tadi nggak bisa dilihat, nanti saya share aja ke panitia. Nanti peserta yang pengen melihat bagaimana proses pembuatan piringnya ini bisa minta video itu. Potensi berikutnya, ikan hias. Selain arwana ya, kalau arwana saya nggak akan cerita karena itu sudah, terutama yang dari jenis ikan gabus. Ini ikan gabus ini ternyata saya juga kemarin di lapangan baru tahu ini, ada yang warnanya merah, kuning, ini mahal. Di tingkat komunitas yang beratnya 3 kilo itu bisa mencapai 3 juta. Nah, lucunya kemarin waktu kami di Desa Sebango Jaya ya, salah satu desa yang paling ujung itu dari Taman Nasional Sebango, ada nelayan yang dapat ini hasil pancing. Saya udah bilang, tolong besok saya bawa kali ke Palangkaraya, jangan dimasak gitu. Nggak taunya pagi-pagi saya disuguhi makanan ini. Jadi waktu makan sambil mikir saya, waduh, makan 3 juta saya ini. Jadi potensi ikan hias ini besar ya, karena ikan tuman pun ini juga untuk anakannya ini pasarannya 200 ribuan ya, masih kecil-kecil itu ya untuk komunitas itu. Dan ini diekspor ini ke Amerika, bahkan ikan karendang. Kalau di Sumatera apa namanya ikan ini ya? Karendang juga. Ini juga potensi untuk ikan hias dan untuk sumber albumin. Nah, ini beberapa jenis ikan gabus yang potensi untuk jadi ikan hias. Sayang kalau cuma dijadikan ikan konsumsi cuma harganya per kilo. Kalau ikan hias itu harganya bisa tergantung kesukaan ya. Nah, berikutnya juga pola tanam itu. Pola tanam itu sudah dijelaskan bagaimana kita bisa mengatur ide, bagaimana lahan kita tuh bisa optimal gitu ya. Bisa menghasilkan uang optimal. Misalnya contohnya seperti ini. Di bagian yang berair ditanami purun, nanti purunnya untuk kerajinan. Di bagian yang kita tinggikan, tabukannya kita tanami rambutan. Rambutan, jeruk, jelutung, makan bisa karet gitu ya.
Berikutnya adalah madu. Apalagi sekarang masa pandemi ini madu sangat laris manis. Teman-teman kami yang berusaha madu itu selalu kekurangan stok karena permintaannya tinggi sekali. Nah, kita bisa pancing madu dosata madu liar dengan teknik tiang gawang seperti ini. Ini merupakan inventor dari Pak Janu Mindro. Beliau membuat tiang-tiang gawang seperti ini. Nanti detailnya akan saya jelaskan kalau ada yang tanya nanti. Jadi nanti disemprot pakai cairan vanili ya. Jadi nanti biar mengundang Apis dorsata untuk datang dan bersarang di tiang gawang yang kita siapkan. Kemudian kotoran walet. Saya amati banyak sekali di pemukiman-pemukiman lahan rawa gambut itu membangun sarang walet. Tapi biasanya kotorannya belum dimanfaatkan. Padahal itu merupakan pupuk yang sangat bagus. Terutama kandungan P-nya, dia tinggi. Setara dengan guanofosfat ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pertanian di sekitar kita. Berikutnya buah yang potensi juga untuk dikembangkan di lahan rawa gambut itu adalah buah kueni dan hampalam. Ini manis sekali. Ini juga tahan genangan, jadi nanti saat panen bisa kita olah jadi manisan maupun kering. Mungkin namanya sama ya di Sumatera ya, kueni juga ya. Nah, berikutnya juga terkait biasanya di rumah-rumah di lahan gambut itu kan seringkali susah air bersih. Nah, kita harus ada ide juga bagaimana dapat air bersih. Nah, kalau pada saat musim hujan mungkin gampang. Kita bisa ngolah air dari air hujan kan. Tapi air hujan itu juga jangan langsung diminum karena itu juga sebenarnya tidak sehat kalau tidak kita proses ya. Nah, sebaiknya kita bikin semacam jaringan seperti ini sederhana. Intinya adalah di tabung ini itu kita jebak zat-zat yang berbahayanya. Jadi ketika di sini nanti mengendap, di sini ada bola, ada semacam klep gitu ya, nanti otomatis dia akan nutup, jadi kotorannya terjebak di sini. Jadi sudah aman digunakan yang di tandon ini. Itu yang untuk musim hujan. Nah, kalau untuk pada saat musim kemarau, kita bisa buat sumber air dengan cara membuat jebakan embun atau dengan kondensasi. Kita buat seperti ini dengan paranet panjang 3 meter, kemudian lebar 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Kita letakkan di tempat-tempat yang kemungkinan kita bisa dapat embun. Jadi tiap pagi kita bisa panen air. Dari sore sampai pagi itu kita bisa dapat paling tidak 1 galon air dari kondensasi ini. Kalau sepanjang tahun bisa kita olah dengan cara dengan teknik kimia ya, terutama dengan menggunakan Fenton. Tapi ini masih istilahnya tergantung dari luar karena kita harus membeli Fenton di toko kimia. Kalau yang tidak ingin membeli Fenton dengan cara mekanis, membuat saring-saringan ya seperti ini, bertahap. Nah, itu cara kita mendapatkan air bersih. Kalau BUMDes mau berusaha ya pakai sumur bor, tapi ini mahal. Berikutnya yang seringkali saya lihat di perkampungan lahan basah itu adalah fenomena seperti ini ya. Jadi MCK-nya ini masih langsung dibuang di badan sungai gitu, langsung di sungai gitu. Jadi sebenarnya bisa kita atur dengan lebih rapi, kemudian juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber gas atau dengan biogas. Nanti bisa dikelola BUMDes seperti ini. Kami juga sudah mengembangkan biogas skala rumah tangga dengan bahan baku enceng gondok. Nah, ini bisa kita gunakan lebih simpel karena dengan hanya memblender itu sudah cukup karena perbandingan airnya dengan padatannya itu sudah 1:1. Jadi tidak perlu menambahkan air lagi. Nah, ini dengan biodigester yang ukuran kubik yang diisi enceng gondok 8 kilo per hari atau 50 kg per minggu, itu sudah bisa untuk menggantikan setengah kilo LPG per hari. Nah, ini kan cukup menghemat. Berikutnya terkait dengan kemandirian pangan, itu idealnya setiap desa itu mempunyai
semacam sawah desa gitu ya. Jadi paling tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan warganya gitu. Dan itu sekarang dengan teknologi mikroba, produk-produk mikroba, itu kita tidak perlu lagi seperti dulu yang mengandalkan pencucian. Kalau dulu kan keasaman itu kita mengandalkan pasang surut. Tapi sekarang dengan adanya teknologi mikroba, itu keasaman bisa kita hilangkan itu dengan aktivitas mikroba selulotik ya. Dan itu di pasaran sudah banyak yang beredar, yang bisa dibeli. Salah satunya produknya Prof. Ali. Ini dengan Migo. Nah, kalau di lahan gambut kan biasanya panen tuh maksimal 2 sampai 4 ton aja ya. Kalau dengan Migo ini bisa 7 sampai 14 ton. Ini kemarin salah satunya ini di Konawe, kemudian di Inhale juga ada plot beliau ini. Ini juga dengan teknik di Trisakti dan teknik Migo. Itu 75 hari panen. Untuk di lahan yang mineral bisa sampai 14,5 ton per hektar. Berikutnya, yang tadi saya jelaskan, kita harus membuat bahan organik tadi ya, dijadikan bernilai ekonomi. Salah satunya bisa kita jadi kompos blok seperti ini. Nah, kompos blok ini nanti bisa kita jual ke perusahaan-perusahaan tambang untuk reklamasi lahan tambangnya. Kemudian bisa kita gunakan sendiri juga untuk nanam-nanam sayuran gitu ya. Jadi sekali menggunakan ini nggak perlu pupuk lagi karena di dalamnya sudah ada unsur hara. Dan ini kita membuatnya juga sudah kami labkan hasilnya memenuhi standar untuk SNI kompos. Bapak Ibu sekalian, inti dari bagaimana kita membangun ekonomi lahan basah ini adalah kita harus membangun kelompok-kelompok di desa itu. Karena karakter dari desa-desa di lahan gambut kan biasanya dia aksesibilitasnya rendah gitu ya. Mungkin jalannya nggak bagus atau mungkin apalagi yang dalam bentuk lahan gambut yang pulau gitu ya, yang sarannya harus naik, harus nyebrang begitu. Jadi kita harus ciptakan namanya kemandirian ekonomi. Kalau bisa ya kebutuhan penduduk di situ ya dipenuhi dari lokal. Makanya harus ada misalnya kelompok yang ternak ayam, kelompok yang bertani, kelompok yang nanti pengrajin begitu ya. Jadi harus ada seperti itu, semacam ekonomi tertutup gitu ya. Nah, ini kelompok-kelompok itu nanti yang saling bekerja sama begitu. Idealnya seperti itu kalau pemikiran saya. Dan ini bisa dikerjakan melalui BUMDes. Waktunya tinggal 5 menit, Pak. Siap. Nah, ini penting juga bagaimana kita merevitalisasi pekarangan, karena pekarangan itu menjadi ketahanan pangan kita. Jangan sampai lahan-lahan di pekarangan kita itu tidak produktif. Nah, bisa kita manfaatkan dengan tadi mengembangkan kolam, pelihara ikan, tanam tanaman buah gitu ya. Karena di pekarangan itu kan aksesnya kita setiap hari dapat gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita memproduktifkan pekarangan. Kemudian untuk perikanan ini juga biasanya desa-desa itu kan mengeringkannya masih tergantung sinar matahari. Nanti dengan teknologi tepat guna bisa kita rancangkan pengering yang menggunakan tenaga surya maupun pemanas. Jadi bisa mengeringkan saat musim hujan sekalipun. Penting juga bagaimana kita ajarin packaging, kemasan yang bagus, yang menarik, yang bisa dikirim ke luar daerah. Jadi membangun ekonomi lokal. Ikan asap, ikan kering, ikan asin kering, begitu ya. Nah, produk-produk seperti ini yang harus kita kembangkan. Kemudian yang tadi saya ceritakan bahwa kelompok-kelompok itu harus ada yang misalnya pelihara itik, pelihara ayam, lahannya terbatas nggak apa-apa. Misalnya satu rumah pelihara sampai 20 ekor dengan sistem kandang baterai, nggak harus pakai yang jeruji ya, mungkin bisa pakai bahan bambu atau apa. Yang penting itu kelompok-kelompoknya ada. Nanti didukung mesin, misalnya mesin penetas, sekarang udah murah harganya. Kemudian cabut bulu ayam, jadi BUMDes nanti bisa bisnis di sini. Nah, berikutnya juga saya usulkan bahwa ada kawasan-kawasan tematik begitu ya. Jadi dia fokus memang usahanya di situ. Salah satunya seperti Kampung Purun misalnya di Banjarbaru. Memang dia spesifik atau khusus mengembangkan industri purun, berbasis purun, kerajinan anyaman purun ya.
Ada juga di Banjarbaru namanya Kampung Laura, landasan Utin, keren ya namanya Laura, itu kampung sayur. Jadi di sana difokuskan di budidaya sayur-sayuran. Bisa jadikan tempat wisata juga. Nah, harapan kami itu nanti akan timbul banyak-banyak kawasan-kawasan tematik seperti ini, misalnya kawasan pengembangan industri sagu terpadu, wisata mangrove, atau tadi pengembangan ikan hias tadi, pengembangan pengolahan ikan terpadu, pengembangan pertanian organik, bisa jadi wisata pertanian organik seperti itu ya. Apa yang sudah kami lakukan? Yang sudah kami lakukan salah satunya yang kami sosialisasikan ke petani adalah tadi mengelola bahan organik lahan agar tidak dibakar tapi dijadikan nilai ekonomi. Salah satunya menjadi kompos blok, media tanam. Kemudian yang kami teliti bisa dijadikan sebagai pakan, pelet pakan, kami rubah menjadi pelet pakan, ujung kelakei muda, kemudian daun, beberapa daun tanaman seperti enceng gondok, apu-apu itu ya, kita jadikan itu bahan pelet. Ini kami ngajari ibu-ibu di Dumai ya, di 4 desa di Dumai, di Pelintung, Gintung, apalagi itu. Ada 4 desa saya lupa. Ini tahun 2017 dimuat di media Indonesia. Di sana ibu-ibunya tuh berhasil menjual produknya ini kerjasama dengan peternak ikan lele. Jadi ada sinergi ya. Berikutnya juga bisa kita olah menjadi yang ada unsur energinya seperti daun tume. Daun tume itu energinya bagus itu. Daun tume kemudian tangkai-tangkai kelakei itu juga bisa kita olah jadi pelet energi. Pelet energinya nanti ada kompornya seperti ini. Videonya juga ada, nanti bisa diminta ke panitia, nanti saya share ke panitia. Nah, kompornya seperti ini. Ini juga sudah kami siapkan kompornya. Kemudian kami kerjasama juga dengan pupuk Kaltim, mereka memproduksi pupuk khusus untuk lahan rawa, biotara. Nah, ini bahan-bahannya dari bahan organik. Jadi media tumbuh bakteri mikrobanya itu dari padat. Nah, kita olah, kita fermentasi seperti kita dekomposisi. Setelah fermentasi kemudian kita tepungkan halus. Nah, itu yang kita jual ke PT Pupuk Kaltim. Ini harganya 2.000 sekilo seperti ini. Nah, yang ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita bisa olah raso menjadi tali ya, tali seperti ini. Kemudian dari tali itu bisa kita olah menjadi aneka barang kerajinan, dari basket, wadah seperti ini, nampan sampai ke kursi. Ini ada pelatihannya khusus juga. Berikutnya daun nanas. Ini daun nanas juga dibuang-buang saja, padahal ini nilai ekonominya tinggi. Sekilo bisa 200.000 ini. Videonya juga ada nanti, cara pengolahannya bisa, kalau yang berminat bisa saya bagikan. Nanti bisa ditenun dengan alat sederhana menjadi kain, kainnya juga mahal. Hanya segini aja untuk sarang kenari 8.000. Ini dari serat nanas ini. 8.000 ini untuk kenari bertelur. Kemudian kami juga sudah memproduksi sedotan purun dan sedotan purupuk. Yang purupuk ini yang diameternya lebih besar untuk sedotan boba ya. Yang ada jeli-jelinya ini pakai purupuk, yang kecil kopi itu cukup pakai sedotan purun. Kami sudah produksi, kami jual 250 per batang dan saat ini pesanan sudah banyak ya, 100.000 batang per minggu ini. Kami cukup kewalahan melayani pesanan dari Kupang sampai ke Medan ini. Ada yang nanti yang Bapak Ibu yang pengen jadi mitra bisa. Ini tadi sudah saya jelaskan pemanfaatan enceng gondok untuk biogas. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita dorong, salah satunya tadi perikanan itu adalah produksi albumin. Karena albumin yang tinggi itu hasil penelitian teman-teman perikanan itu salah satunya dari karendang dan gabus. Dan ini kita albumin itu masih impor dari luar, harganya mahal. Padahal prosesnya pun sederhana sebenarnya. Cukup kita kukus, kemudian ada press ya. Ini bisa diusahakan nanti BUMDes, siapa yang pengen usaha di sini nanti kami ajarin. Nah, modalnya sekitar 28 juta untuk alat-alat memproses albumin.
Nah, di luaran, di pasaran itu albumin itu per kapsulnya ada yang Rp250 sampai dengan Rp7.100 per kapsul loh. Kan lumayan nih, bisnis yang luar biasa ini. Sawit kalah dengan ini. Kita hanya perlu lahan tidak perlu luas, nggak sampai 1/4 hektar, sudah bisa menghasilkan ratusan ribu, jutaan bahkan kan, dengan jualan albumin. Kalau sawit perlu paling enggak berapa? 10 hektar kan, baru bisa ekonomis. Nah, kita lawan dengan produksi albumin gitu kan. Nah, salah satunya juga ini getah jelutung, getah pantung. Ini potensi untuk jadikan permen karet. Dan nanti untuk bisa dibaca di buku yang sudah kami susun, di panitia sudah ada. Ini agroforestry berbasis jelutung rawa, solusi ekonomi dan lingkungan. Pohon disegerakan, Pak. Kemudian sagu. Sagu ini yang saya soroti sebenarnya bukan masalah sagunya, karena saya kemarin ke Sungai Tohor, itu fokus pada pemanfaatan limbahnya. Karena limbahnya dibuang, dan ternyata ini hanya di Sungai Tohor, di hampir semua kilang, ini belum dimanfaatkan. Bahkan yang di kemarin itu malah dibuang di laut, nelayan ngeluh itu. Padahal ini sangat potensial untuk kita jadikan pakan bebek. Kita bisa kombinasikan dengan ternak bebek. Kita campur dengan ikan ruca, dengan ikan yang di sana yang nggak laku. Kita padukan, itu sudah bisa menjadi pakan bebek. Karena bebek itu perlu protein tinggi, 40%. Nah, nanti bisa kita padukan dengan budaya magot dan cacing. Jadi dari limbah sagu itu kita konversi dulu ke magot. Magotnya yang kita jadikan pakan begitu ya. Nih, bisa kita ternak ayam kampung, peletnya kita buat sendiri, limbah sagu tadi. Pak Marius, mohon maaf, ini sudah banyak pertanyaan menunggu. Oh, nggih. Sebentar, saya selesaikan sebentar. Ini salah satunya pelet ya. Pelet yang saya ajarkan di Dume Ibu. Ibu-ibu itu sudah bisa jualan pelet sekarang. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya, untuk limbah kilang itu bisa kita konversi dulu ke cacing dan maggot. Nah, dari cacing kita bisa dapat banyak pupuk. Pupuk casting mahal, kemudian kuah cacing bisa kita jadikan pupuk daun. Maggot kita bisa jadikan sebagai sumber protein. Ini enceng gondok bisa kita olah jadi biogas, bisa kita jadikan media tanam, jadi duit, jadi kompos blok seperti ini ya. Kemudian ada apa? Apu-apu. Kemudian mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena waktu juga. Oh, tadi ada yang tanya talas ya. Talas itu juga potensi luar biasa itu. Apakah itu talas merah, talas hitam, talas yang kecil seperti ini, apalagi satu imo ya, talas Jepang. Talas yang seperti ini, hampir semua talas itu daunnya juga laku. Ini ada pengepulnya juga. Nanti kalau ada yang ingin berusaha di sini bisa saya bantu untuk ke pengepulnya. Kemudian kolam ikan juga. Mungkin itu ya karena waktunya juga kita diskusi saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad sebagai moderator. Terima kasih.